Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di episode yang ke-13. Selamat datang kembali di podcast lensa kita. Nah, lensa kita ini adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tentunya relevan dari berbagai sudut pandang. Nah, sahabat lensa kita, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial tentunya. Beliau adalah Gembala Sidang GKMI Surakarta. Mari langsung saja kita sambut beliau, Bapak Pendeta Nahum Sudarsono. Selamat datang Pak Nahum. Kasih Mas Wid, kasih. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat, baik, dan cerah ceria. Wah, puji Tuhan, sehat, baik, cerah, ceria. Paket komplit ya Pak ya? Komplit. Sahabat lensa kita, di episode kali ini kita masih berbicara tentang seputar Paskah yang di minggu-minggu terakhir ini masih tetap kita peringati dan kita hayati bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar perbincangan kita pada episode kali ini dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 yang pada garis besarnya berbicara tentang kebangkitan Yesus. Di sana Yesus juga berpesan supaya jangan takut lalu memberitakan kabar kebangkitan Kristus ini kepada orang-orang sekitar. Nah, Pak Nahum, Ya. Mestinya kalau saya bertanya responnya Pak Nahum tentunya ini tidak dari sudut pandang pendeta dulu ya Pak ya. Dari sudut pandang pribadi ya Pak ya. Ya, Nah, ya. bagaimana responnya Pak Nahum kalau meresponi perikop firman Tuhan ini Pak? Ya, terima kasih Mas Wid. Setelah saya coba membaca dan beberapa kali membaca, setidak-tidaknya saya mendapatkan dua hal sebagai respon. Hal yang pertama adalah sebagai manusia, saya sangat menyadari dan sangat memahami kalau murid-murid dan sekaligus penjaga-penjaga itu mengalami kegentaran yang begitu rupa terhadap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan kalau para penjaga itu saking takut, saking gentarnya sampai mukanya seperti orang mati. Ini menggambarkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memang di luar nalar mereka. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun, termasuk murid-murid perempuan-perempuan itu sebelumnya juga nampaknya tidak pernah membayangkan, karena memang di luar nalar manusia. Orang mati sudah dikubur, ditutup batu, ternyata pada waktu tertentu terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat. Lebih-lebih malaikat turun, duduk di atas batu terbuka membuka gua. Ini siapapun yang ada pada waktu itu pasti mengalami kegentaran dan mungkin mengalami suasana hati yang dalam bahasa Jawa itu wis mbuh orang genah. Gampangannya begitu. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, yang menarik adalah justru kebangkitan Tuhan Yesus itu lalu diberitakan oleh malaikat itu dengan pernyataan yang sangat dahsyat juga, yaitu jangan takut. Ini pernyataan yang sangat dahsyat menurut saya loh Mas. Dan itu menjawab ya Pak? Menjawab sekali ya. Mereka ketakutan sedemikian rupa, tidak terpikirkan di luar nalar, tiba-tiba pesannya adalah jangan takut. Karena ketakutan menutup hati, menutup pikiran, dan menutup logika yang sehat. Dan malaikat berkata jangan takut. Tuhan Yesus ketika ketemu mereka juga jangan takut. Beritakan saudara-saudara yang lain. Itu kesan saya Mas Wid. Nah, kira-kira Pak Nahum. Iya Mas.
Pak Nahum mungkin punya pesan atau apa yang perlu disampaikan kepada kita semua. Lalu tindakan apa ya yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Seperti pesan dari firman ini tadi kan, pertama jangan takut, lalu yang kedua memberitakan kabar kebangkitan Kristus itu. Nah, dalam konteks di era modern ini tentunya pesan Tuhan itu masih relevan dan harus kita lakukan ya Pak. Mas. Jadi saya sih lebih senang melihatnya dari sisi yang pertama, memang jangan takut. Artinya adalah jangan takut itu realitas dalam kehidupan kita memang kadang-kadang terjadi di luar nalar. Di luar nalar. Lebih-lebih terkait dengan Yesus Kristus yang memang dia adalah Allah yang menjadi manusia, lalu mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Sekarang ini kita memahami wajar, akhirnya wajar, karena memang tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Allah, oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kesan jangan takutnya ini mestinya adalah dimiliki oleh setiap orang. Jangan terpaku kepada hal-hal yang istilahnya adalah tidak mungkin. Jangan terpaku itu. Memang kita tidak serba bisa, tetapi kalau kita punya keyakinan yang kuat, maka yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Bisa menjadi mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Fit, menurut saya sih, sebagai orang percaya, ketika kita telah yakin bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, maka kebangkitan Yesus itu kan harapan bagi kita. Betul. Sehingga kita memiliki masa depan, bahkan masa depan yang melampaui batasan-batasan kehidupan, karena masa depan itu bernilai kekal yang dijanjikan Tuhan. Itu berarti harapannya adalah setiap orang percaya, setiap kita semua, kalau sudah yakin bahwa Yesus itu bangkit, jangan hanya untuk diri sendiri. Setidak-tidaknya adalah kebangkitan Yesus harus kita hayati dan harus kita bagikan dalam kehidupan bersama. Setidak-tidaknya kalau kita tidak mengatakan Yesus bangkit, setidak-tidaknya toh kita memiliki gairah hidup yang mendatangkan semangat, sukacita, dan penuh harapan. Ini adalah energi yang bisa dibagikan kepada siapa saja tanpa harus menyebut Yesus. Kalaupun harus menyebut Yesus, sebetulnya itu tidak menjadi persoalan sebetulnya, karena Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Tidak menjadi persoalan. Justru semakin kita berani menyebut Yesus sebagai Tuhan, justru kita semakin masuk ke ranah ilahi yang tak terbatas. Maka di situ jangan takut mengaku Yesus, karena Yesus itu nama di atas segala nama. Kira-kira seperti itu, Mas Fit. Ini menarik sekali. Artinya kegairahan hidup, semangat hidup itu yang bisa menjadikan kita itu menjadi saksi Kristus. Benar. Bahwa kita punya pengharapan, kemenangan sudah ada dalam hidup. Itu dia. Ya. Menarik sekali. Simple tapi ya harus dikerjakan. Ya gairah itu kan kita semua punya. Betul, Nah, betul. jangan menampilkan diri sebagai orang yang ketok kok enggak ada harapan gitu. Aduh, imannya kan enggak ada gitu. Betul. Setuju Pak, setuju. Menarik sekali. Ya. Nah, Pak Nahum, saya Mas. juga mau bertanya ini. Selain sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, artinya mempersiapkan pelayanan dalam masa Raya Paskah ini pastinya sudah menjadi kewajiban ya Pak ya. Tetapi ada persiapan-persiapan hati secara pribadi yang mungkin dilakukan Pak Nahum sebelum kemudian melayani umat, menghayati akan kesengsaraan Tuhan, bahkan sampai kebangkitan Tuhan. Ya, kalau persiapan-persiapan itu sebetulnya adalah sebagai bagian dari dinamika yang wajar ya. Dinamika sebagai hamba Tuhan, sehingga segala sesuatu mesti dipersiapkan dengan baik. Tetapi memang mempersiapkan Paskah ini kan bukan sekedar mempersiapkan
apa ibadah-ibadah biasa atau ritual-ritual biasa, tidak sekedar. Karena Paskah bukan sekedar event, tetapi Paskah itu sekaligus adalah sebuah peristiwa iman yang memang perlu dikenang. Nah, pengenangan akan iman, pengenangan akan peristiwa-peristiwa iman ini sangat penting agar jemaat itu sekalipun pelan tetapi pasti berjalan dalam proses penyiapan itu. Misalnya seringkali kalau kita ibadah itu paling tidak adalah ada semacam sosialisasi ya, bahwa ini adalah Prapaskah. Apa artinya Prapaskah bagi kita? Prapaskah 1, Prapaskah 2 dan seterusnya. Ini adalah untuk mengingatkan umat sekaligus diri sendiri bahwa kita ini sedang berjalan dalam pengenangan akan peristiwa iman yang maha dahsyat, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Dan umat mesti siap pengenangan ini. Dan pengenangan ini juga merupakan bagian dari perjalanan hidup kita sebetulnya, Mas Wid. Bahwa Yesus Kristus kok sampai rela mati untuk manusia itu apa? Karena itu Yesus memang hadir punya maksud, punya misi, punya tujuan untuk menyelamatkan. Dan maksud, misi, tujuan penyelamatan itu setahap demi setahap, selangkah demi selangkah telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Itu begitu tertibnya sampai pada titik yang sangat menyakitkan sekalipun, yaitu disiksa, dihina, dianiaya, bahkan sampai mati, dia jalani semua. Itu sebagai sebuah proses perjalanan hidup yang bagi orang tertentu dihindari, tetapi bagi Tuhan Yesus itu adalah ketetapan yang harus dijalani. Nah, kita itu mestinya begitu, karena kita ini kan memandang Yesus itu sebagai junjungan hidup. Yesus itu sebagai teladan hidup, maka arah orientasi kepada Yesus itu juga menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Jika Yesus menjalani hidup dengan berani, ya sebagai muridnya, sebagai miliknya juga harus berani menjalani hidup, sekalipun ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Kadang kala kan gitu. Memang hidup kita kan tidak semua mudah ya. betul. Ada kalanya tidak mudah, tetapi keberanian untuk menjalani di atas dasar keyakinan iman yang kuat itu sangat penting. Itu sangat penting. Ya, jadi kalau saya menangkap justru agak berat, Pak, karena yang dipersiapkan Pak Nahum sebagai hamba Tuhan itu bukan hanya mempersiapkan diri, tetapi juga mempersiapkan umat itu ya. Dan itu memang sebenarnya memang tanggung jawab, Pak ya. Ya, tapi ya itu memang bagiannya masing-masing. Artinya bagian Pak Nahum sebagai pemimpin umat itu mempersiapkannya bukan hanya diri sendiri, persiapan secara pribadi, tetapi juga ini tadi mempersiapkan umat untuk boleh menghayati bahwa ini bukan hanya sekedar event tadi ya, Pak. Iya, betul. Menarik sekali, menarik. Betul. Ya. Yang kedua, Pak, saya juga mau bertanya ini. Pak Nahum punya pengalaman yang paling berkesan tentang Paskah. Ini ada 2 pertanyaannya, Pak. Ya, jadi pengalaman yang pertama sebelum jadi pendeta. Jadi pengalaman Paskah yang menarik, yang sangat berkesan sebelum Pak Nahum menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Lalu pengalaman atau yang paling berkesan selama Pak Nahum melayani sebagai seorang hamba Tuhan itu tentang Paskah, tentunya berbeda. Pak kira-kira? Wah, ini pengalaman ya. Iya, Mas. Jadi waktu saya kecil, waktu masih sekolah minggu, saya punya pengalaman yang menurut saya masih terkesan sampai sekarang, yaitu mencari telur Paskah, Mas. Kayaknya pengalaman umum itu. Nah, tapi menariknya adalah mencari telur Paskah bukan banyak-banyakan mendapatkan telur Paskah, tidak. Tapi judulnya adalah Temukan Telur Paskahmu, satu saja. Lalu saya memang mencari-cari dan akhirnya mendapat. Dan setelah saya mendapat, di situ memang ada ayatnya, Mas Wid.
Oh gitu. Ada ayatnya. Masih ingat Pak sampai sekarang Pak? Ayatnya adalah Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu waktu sekolah minggu. Usia berapa ya Pak kira-kira Pak? Yang jelas kan di bawah 12 tahun ya, kisaran 12 tahun ya. Dan ternyata ayat itu yang juga diteguhkan ketika saya dibaptis itu usia remaja, kalau tidak salah usia sekitar berapa ya, mungkin 14 tahunan lah saya dibaptis oleh Pak Pendeta Charles Kristano. Lalu dikasih ayat kenangan. Ayatnya ternyata juga itu sama. Padahal saya tidak pernah lapor. Tidak pernah lapor. Ayatnya sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama di telur Paskah yang saya dapatkan itu di ayat baptisan saya juga sama itu. Ya, itu ya. Kejadian yang masih saya simpan lah karena menurut saya itu menarik itu. Iya Pak ya. Nah, lalu yang kedua adalah kesan memang setelah menjadi pelayan Tuhan dalam hal ini adalah menjadi pendeta. Memang saya waktu khotbah Paskah itu saya lupa apakah di rayon 1 atau di rayon 2, tetapi saya terus terang bingung Mas Wid. Bingung saya ini mesti menyampaikan apa. Padahal saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya bingung sekali. Itu bingungnya waktu mau khotbah atau? Iya, waktu mau khotbah, mau ngomong apa gitu. Loh, padahal sudah dipersiapkan Pak. Ya artinya kan memang sudah dipersiapkan. Nah, persiapan untuk memahami teksnya sih oke. Kira-kira ini mau ngomong apa oke. Tetapi apa kata pertama yang harus diomongkan? Nah, itu menjadi persoalan. Openingnya ya. Openingnya itu. Nah, akhirnya ya itu pengalaman yang sebetulnya tidak menyenangkan, tetapi kok isu saya mengalami ketakutan, kok bisa saya mengalami kesulitan begitu ya. Kayak begitu. Itu pas momen Paskah ya Pak? Ya. Jadi waktu itu mau khotbah Paskah itu. Hingga ini pengalaman. Oleh karena itu dari pengalaman ini ya saya menyadari kalau ada hamba-hamba yang kategori muda lalu bergumul, lalu mengalami kesulitan untuk menyampaikan sesuatu, ya akhirnya setelah saya merasa sudah menjadi senior karena usia saya juga sudah lumayan itu loh, melihat pendeta-pendeta muda yang kategori umur itu masih muda lalu mengalami dinamika, saya merasa itu kan wajar. Nanti pada waktunya mereka akan sampai pada hal-hal yang luar biasa. Karena setiap orang punya waktunya dan punya jalannya yang harus dijalaninya sendiri. Kayak begitu akhirnya. Ya. Pengalaman yang menarik ya. Nah, Pak Nahum sebagai seorang gembala jemaat atau gembala sidang bagi gereja yang dilayani Pak Nahum di KMI Surakarta ini kan ada rayon 1 dan rayon 2. Nah, Pak Nahum punya kerinduan, mungkin pastinya punya kerinduan bagi para pelayan-pelayan bahkan jemaat di KMI Solo untuk kedepannya Pak Nahum. Ya, jadi memang kalau kerinduan saya, tentu saya ini tidak pribadi, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta adalah bahwa memang kehidupan bergereja ini kan memang sangat kompleks. Ya Mas Wid. Betul Pak. Ya, ini kan kerinduan tidak hanya terkait dengan Paskah saja ya. Iya betul. Jadi betul. umum ya. Secara keseluruhan. Jadi memang sangat kompleks, kehidupan bergereja itu kan sangat kompleks. Nah di dalam kekomplekan sedemikian itu, memang saya sangat terkesan dengan nasihat Rasul Paulus ya, sehati sepikir. Artinya adalah dalam segala kehidupan di mana kehidupan itu lebih dari
1-2 orang, lebih-lebih orang banyak, maka adalah kemampuan untuk saling bersinergi satu dengan yang lain, untuk saling mensinkronkan diri satu dengan yang lain, itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya bisa berjalan bersama menuju masa depan yang diharapkan, menuju. Oleh karena itu sinergi satu dengan yang lain itu sangat penting. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki katakanlah level tinggi, ya jangan kaku dengan level yang tingginya, tetapi memiliki kerelaan untuk merendahkan sedikit. Demikian juga yang levelnya katakanlah kurang tinggi, ya enggak usah minder, tetapi belajarlah terbuka supaya kita saling mengisi. Ya. Berjalan bersama, bersinergi satu dengan yang lain demi mencapai tujuan, itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. Dan dasar utamanya adalah ya harus Yesus Kristus. Karena segala sesuatu didasari di atas dasar Yesus Kristus. Sekali lagi karena Yesus memang nama di atas segala nama, yang menjadi dasar orientasi sekaligus juga harapan ke depan. Sehingga kita bisa bersatu, berpadu, kita terus melangkah bersama dengan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti mampu menjalani hidup di masa kini ke depan dengan amat sangat baik. Gitu Mas Fit, kurang lebihnya, tapi ya, memang bersifat umum ya. Jadi memang harus hati sepikir di dalam berpelayanan, berjemaat, berkomunitas, agar tujuan pelayanan kita, tujuan komunitas ini untuk senantiasa memuliakan Tuhan itu terus berjalan terus gitu ya Pak ya. Iya. Wah, sebenarnya menarik pembicaraan kita pada episode kali ini Pak Nahum. Tetapi sayang sekali kita memang dibatasi oleh waktu karena nggak bisa seharian kita di sini. Iya. Terima kasih Pak Nahum sudah hadir di podcast Lensa kita pada episode kali ini. Sahabat Lensa kita sudah sampai pada akhir episode Lensa kita kali ini. Kita sudah membahas tentang Paskah. Dan ada beberapa kesimpulan yang boleh kita ambil dari perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Nahum Sudarsono. Yang pertama bahwa pesan Paskah itu supaya kita tidak takut sebab Allah sudah bangkit dan menyertai hidup kita. Kemudian yang kedua bahwa Paskah itu bukan event biasa, tetapi itu adalah merupakan event iman yang harus kita hayati setiap waktu. Karena disitulah peristiwa-peristiwa yang tunjukkan oleh Kristus di dalam menyelamatkan dunia itu dinyatakan. Dan pesan yang berikutnya adalah supaya kita tetap sehati sepikir. Sekali lagi terima kasih Pak Nahum atas kehadirannya di podcast Lensa kita. Sahabat Lensa kita, jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang setiap minggunya. Jangan lupa pula untuk tetap pakai masker, lalu apalagi ya Pak? Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Oke, lalu menjaga jarak ya Pak ya. Lalu apalagi ya kira-kira? Menjauhi kerumunan. Dan kalau memang tidak perlu bepergian, ya tetap tinggal di rumah. Lebih baik. Ya. Dan yang pasti tetap berolahraga, makan yang cukup, lalu berdoa. Itu yang paling penting ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati.